biru bandananya. Hitam. Lo nggak bisa ngebedain mana hitam mana biru. Baru juga mulai, ya Allah. Gue Apa? Flu lagi. Lo boleh kurus, tapi lo suka flu. Lah kan kemarin lo udah rusak harga diri gue. Hey! Wah, mainannya sekarang gitu. Oke, fine. Kalau lo mau mainnya kayak begitu, fine. Fine. Gimana nih caranya, guys? Dave, nih dia nih. Dah. Mainannya suka gitu sih sekarang. Kalau ngambek terus left. lu tuh pagi-pagi tuh lu pernah dengar nggak pagi-pagi itu kata-kata yang diucapkan itu akan masuk ke sanubori kolbu. Lu tuh pagi-pagi tuh pagi ganteng gitu. Oh gitu. Pagi sayang gitu. Gila ya, pagi-pagi gue dikata-katain flu melulu. Sekarang gue ditinggal. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Dave Iwet siaran pagi, siaran TikTok pertama di Indonesia. Hai, semoga semua sehat-sehat, my beautiful souls, teman-teman yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, dimanapun belahan bumi Indonesia Raya, walaupun kehidupan teman-teman berbeda-beda, ada yang ngetehnya langsung dari sasetnya diseduh di dalam tenggorokan, ada yang ngetehnya pakai teko, ya. Semoga kehidupan itu loh ripah, loh jenawi. Gemah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jenawi. Selamat pagi ganteng. Selamat pagi cantik. Selamat pagi semuanya. Jangan kaget ya, kalau biasanya kan yang live duet siaran pagi tuh pakai account gue. Sekarang kita setuju mau ganti-gantian. Tapi minggu ini semuanya Iwet. Tapi gue percaya ya Tuhan itu selalu memberikan apa yang gue butuhkan. Gue tuh emang di hati kecil gue kemarin tuh udah gini. Aduh gue mulai kewalahan nih. Gue ngedit konten. Apalagi minggu ini tuh lagi banyak banget aktivitas gue. I miss my morning workout. I miss this, I miss that. Deadline tulisan gue terlambat. Terus gue gini, aduh. Tiba-tiba si Iwet. Mbak, gue mau jadi host. Aduh. Puji Tuhan, haleluya. Udah, gitu aja. Terus sebetulnya ada subliminal message dari keinginan Iwet untuk menjadi host. Kenapa? Gitu ya, coba secara jujur diakui. Coba lo ngaku jujur sama yang nonton. Aku mau nambah followers. Jangan lupa ya, follow aku guys. Jadi Iwet itu pengen followersnya dia 100k. Jadi dia itu sebetulnya walaupun dia tampak bijaksana, tampak kayaknya tuh knowledgeable, cendik-cendiki ya gitu. Dia sirik karena gue tuh lebih banyak followernya di TikTok gitu kan. Ngaku aja. Enggak, no. Pakai sirik enggak. Cuman itu murni kayak, I need challenge gitu. Jadi gue bilang, gue kasih lu seminggu ini ya. Yuk deh diramaikan. Jadi ingat ya teman-teman ya, nonton duet siaran pagi, jangan lupa tap layarnya. Kalau suka follow akunnya Dave Hendrik. Loh, follow gue dong. Mbak, lo tau apa ya? Gue tuh tadi pagi gue pikir, aduh gue terlambat. You know what happened to me? What? Gue gak tahu ya, it's a combination of these two things. Semalam itu kan macet sekali. Gue nganterin Doni sama Angie teman gue PRP di Tebet di Farmanina. Pulang ke rumah karena siangnya makan heboh. Gue pikir aduh gue udah gak mau makan malam deh. Tapi sebelum jam 5 tuh gue makan plum. Lu udah pernah lihat plum ini belum? Plum sugar bukan? Sugar plum? Bukan. Jadi ini tuh mini plum. Satu kotaknya gini cuma 23.000. Tentu gue belinya di Total. Ya kan gue kan ibu-ibu Total. Terus yang jual sintetis dia. Gila kali. Gue kan cabai-cabean go green. Gue tuh gak ada yang bahan sintetis melekat di badan gue. 20.000 perak? Dari pohon apa itu? 23. Nah bingung gak lo? Petaninya makan apa? Sekotak ini lo penuh. Pohon apa itu? Gak ngerti.
Ya pohon plum, masa pohon pete tumbuh plum? Tapi 23.000 gimana? Nah, gua nggak ngerti dah ya. Terus dia bilang jangan makan yang hijau, tunggu sampai dia merah. Jadi semalam gua ngeganyemin ini, kok enak banget gitu ya. Yang merah. Yang merah. Terus? Aduh enaknya, Bo. Oh ya? Kayak Apa? Enaknya tuh kayak apa? kayak perbatasan kurma sama apel, manisnya. Oke, ada asemnya berarti. Sedikit. Tapi manis banget kayak kurma. Yes. Bukan buah plum yang gede-gede yang ungu yang kayak di sinetron Maria Mercedes ya. Anjir. Udah mau busuk kali, makanya di diskon. Kagak, emang harga jualnya segitu. 23.000 dari mana dia datang? Tuh katanya ada yang bilang dari Cina. Kok kalau lu sebagai host chat komentar orang ketutupan ya, Bo? Enggak ada. Paginya pupnya banjir. Nah, tunggu dulu. Abis itu terus gue inget. Gue di klinik rambut Farmanina, gue ketemu Michelle Halim. Michelle Halim itu kemarin kan ketemu di fashion show Ivan Gunawan. Dia ngirimin produknya dia. Dia cerita kalau dia itu punya produk namanya Lencir. Nih. Produk ini tuh probiotik cair. Gue pikir, gue mau minum gitu ya. Probiotik cair. Kayak apa tuh? Kan lo tahu kan, gue itu kan selalu konsumsi probiotik kapsul. Iya. Iya kan? Tapi kan itu kan import ya, Wet ya, di Topet. Ya. Jadi kan harganya 1,2 juta untuk 90 kapsul tuh. Dr. Mercola lah, apalah gitu. Gue pikir, gue mau berhemat. Gue udah sebulan nggak beli itu. Terus kan agak sedikit backup dong. Pencernaan gue, BAB gue. Nah ini tuh katanya Michelle, Kak ini tuh probiotik cair. Kakak tinggal tenggak. Cobain ya, Kak. Gue cobain semalam abis makan plum. Gue hap. Rasa mulberry. Michelle bilang, yang biru dulu ya, Kak. Yang kakak makan, minum. Klok. Gue minum. Ya udahlah. Bu, dari semalam pas mau tidur aja gue gini. Kok perut gue kayak ngajakin ya? Terus? Gue pikir, tapi gue udah ngantuk nih. Aduh, udah tidur. Tadi pagi, Bo, gue lagi ngerebus telur. Kan aktivitas pagi gue gitu. Ngerebus telur, nyiapin vitamin, nyiapin obat, nyiapin kopi, pasang lampu, siaran. Bo! Itu tak terbendung, tahu nggak lo? Lo tahu kan kalau udah diajakin yang nggak bisa berhenti gitu? Oh ya? Bersih. Bersih tuntas. Kirimin gue dong. Bilangin sama Michelle. Lu mas pagi tuh lu keep, lu tuh gatekeeper tau gak lo? Semua lu simpan. Kalau gue gag. Disupport teman-teman kita ini pada jualan, jangan cuma minta dikirimin gratis-gratis doang ya. Ya udah kasih linknya sini gue beli. Ini tuh era modern. Lu Google aja di Topet Lencir 220.000, Beb. Tokped di TikTok Shop ada nggak? Gue lebih gampang pakai TikTok Shop. Ada kali. Lencir. Jadi I don't know ya. It's a combination of my plum and lencir, but I'm telling you, so good. Sekarang tuh perut gue tuh kayak kosong kayak jagorawi saat hari pertama puasa. Enak nggak dong? Hari pertama puasa itu penuh. Hari pertama Lebaran dia kosong. Ya, kayak jalan tol Jagorawi hari pertama Lebaran. Ini tuh emang bener ya. Kemarin tuh dia nanya sama gue, Mas Dev tuh pinter ya. Terus gue bilang gini, mungkin kata lebih tepatnya adalah dia berwawasan. Lu kan ngomong begitu, you're trying to seduce me kan, supaya lu jadi host, supaya lu followernya nambah, ya kan? Apa? Enggak, beneran. Gue bilang lu tuh berwawasan. Satu, wawasan lu tuh luas loh. Bisa tahu tiba-tiba ada kata-kata cabe-cabean go green. Itu wawasan loh, itu bukan pintar. Itu tuh ada konten seorang kreator di IG Reels. Dia membahas, dia suka bikin komedi gitu. Dia ceritanya lagi nge-briefing Ani Anjaksel lagi berantem sama Ani di Jakarta Timur. Terus dia menggunakan istilah itu. Dia akan mulai mengkampanyekan Ani Go Green. Terus lucu, ya udah gue bercandain juga pas siaran gitu loh, Yang. Oh, itu bukan original berarti.
No, I never take credit for things that I didn't invent. Nothing new under the sun, yes. Yes, baby. Tuh Ilma bilang, Lencer available nih di TikTok Shop, katanya gitu. Iya. Jadi Itu kalau suaminya Musdalifah katanya. punya suaminya Musdalifah. Bukan itu tadi yang si cabe-cabean go green, itu suaminya Musdalifah katanya. No, Bukan. I don't know. You don't know. I don't know. Oh, Musdalifah seneng ya sama nanda-nanda gitu. Bertanya, nggak boleh gitu. Nanda-nanda kreator. Iya, bertanya. Jadi sebenarnya yang bikin lo beres pagi ini bersih itu plumnya atau si lencirnya? Nah, I don't know because those two things that I ate before I went to bed. Bisa nggak lo malam ini cobain salah satu aja, lencir aja. Jadi kita bisa tahu yang mana nih yang benar. Oh, gue kelinti percobaan ya. Gue kelinti percobaannya duet jalan pagi ya. Ya. Ya, biar valid gitu. Oh iya ini si lencir nih emang. Atau oh enggak ini si plum. Ya oke. Kayaknya ya oke. Soalnya teman gue Becky Tumewu itu juga perutnya itu gak easy banget tuh mendapatkan reaksi. Dia sarapan pagi di hotel makan buah per aja tuh langsung aduh gue enggak. Dia makan buah naga, gue ke toilet, gue enggak gitu. Nah gue tuh selama ini kan konsumsi buah, nggak pernah tuh ada ajakan-ajakan pagi hari gitu. Jadi, so I don't know ya, probably, ya, nah, ya oke. Nih Septi bilang gini, bikin nyaman usus dari prebiotik, mood ringan dari plumnya. Ternyata plum itu bisa membuat mood lebih ringan ya. Iya, betul. Semua cinta duit bilang ini, oh bilangnya per ya bukan peer. Yes, it's per. Per karena EA. It's per, it's not peer. Sama kayak nama gue DAE. Dev, bukan Dev, bukan Div, bukan Dep. Iya. Yang lucu adalah ya, emang orang tua tuh beda-beda ya. Mas Jeki Timortius semalam DM gue. Nah, terus? Kan dia nonton di YouTube konten kita ngebahas Peter Saerang. Terus lucu banget, kamu apa kabar? Baik mas, gue gitu. Terus dia kalimatnya dia gini, kapan dong kita ngobrol-ngobrol di Brownies? Lah, gue bukan presenter Brownies ya. Ini si Mas Jeki lagi chat gue nggak pakai kacamata dari jauh. Kan ada 4 kemungkinan dong. Dari jauh gue mirip Ayu Ting Ting, which is most likely not. Apa dari jauh gue mirip Wendy Cagur? Nggak mungkin. Kayaknya gue yang disangka Wendy Cagur kali. Apa dari jauh gue mirip Ruben Onsu? Lah gue terlalu gede untuk jadi Ruben Onsu. Apa dari jauh gue mirip Ivan Gunawan? Lah gue terlalu small untuk jadi Ivan Gunawan. Jadi gue gini, ayo atuh. Dalam hati gue, iya gue bukan presenter Brownies, Beb. Terus dia kata apa? Ya udah belum dibalas lagi tadi pagi. Dia juga bingung kali ya, kenapa gue ngomong Brownies? Ayu Ting Ting kayaknya ya paling mirip ya aku ya. Jeki Timotius tuh yang dulu dandanin almarhumah Bunda Dorce kan? Ember! Yang salonnya digondang dia kan? Ember! Yang di depan Roro Jonggrang. Ember. Sampingnya Mona Lisa toko BH toh. Bukan lagi. Dia legend banget loh Jeki Timotius itu. Aduh. Matt kumis kan? Aduh. Rambut sasak, yes. Bukan lagi. Kumis-kumis bapak-bapak tahun 80-an gitu loh. Itu kan defaultnya bapak-bapak tahun 80-an kan semua berkumis. Dan sekarang kan tren lagi, lo lihat nggak? Iya. Lawrence juga berkumis kan? Iya, dan kumisnya tuh bukan goatee gini ya. Enggak. Kumis aja kumis. Gue lihat Rory Ashari juga lagi numbuhin kumis tuh. Masa? Lihat, gue sih lihat di Instagram. Gue kan pantau-pantau Instagram aja. Ih, Rory mulai kumisan ya. Gue mau bahas ini boleh nggak? Ntar dulu. Oke. Lo bahas-bahas gini boleh nggak lo WhatsApp gue dulu? Maksudnya? Gue nggak mau lo tembak begitu aja. Bentar gue mesti kayak menjawab dengan gagap gitu. Gue nggak bisa. Gue nggak suka main WhatsApp-WhatsAppan. Gue tuh orangnya tuh quality time. Gue tuh bukan chatting bahasa cinta gue. Bodoh. Bahaya nggak nih pembahasannya?
Yang mana gue tahu ini juga menjawab pertanyaan teman-teman kan. Kakak tuh suka janjian apa enggak yang bikin skrip apa? Enggak pakai janjian, enggak pakai skrip, langsung nyebur bebas. Aduh Tuhan. Sok, tapi kalau misalnya nanti gua nggak mau bahas gimana? Ya itu lu tinggal bilang, enggak deh, Nek. Oh ya udah. Oke, lo tanya. Ya, cuman kita janjian kalau Iwet menolak bahas apa yang akan gue bahas, teman-teman unfollow dia ya. Ih gila banget, jahat banget. Ih parah, parah. Lu meng-cancel gue di hadapan 1.400 orang. How could you? Chill. Lo mau bahas apa? Oke, gini. Bentar deh. Ini bagus nih buat media training untuk para CEO kayak gini nih. Apa? Di live 1.400, 1.500 orang, terus ditanyain aja gitu. Dar buat praktek gitu kan, udah kasih teori gitu ya kan, suka ada tuh kelas gitu kan ya, capacity building buat CEO gitu ya. Udah berlatih. Oke Pak, untuk prakteknya kita akan live di duet siaran pagi ya Pak ya. Lu hadir sebagai penanya. Bapak akan saya cemplungin kemampuan Bapak komunikasi dan menangani situasi genting. Bapak akan ngobrol dengan cabe-cabean Go Green dari Tangerang. Silakan deh. Silakan, dimulai. Iya, selamat pagi Pak. Bapak CEO, saya si Dave. Saya si Iwet Pak. Kita sama-sama si nih. Bener. Bapak tahu kenapa si Kancil suka nyolong ketimun? Karena dia anaknya nakal. Bapak tahu kenapa Bapak suka diomongin di pantry? Apa yang mau dibahas? Gue mau nanya ini karena kemarin teman gue membahas gitu ya. Terus gue gini, that is very interesting gitu. Gue mau bahas di siaran gue. Gue mau nanya sama Iwet yang boleh dibilang kan pengetahuan lu terhadap personal branding, social media content itu jauh lebih luas. Dan teman-teman di sini kan suka menimba ilmu ya. Biar kita sama-sama belajar nih. Intinya adalah, is it true bahwa kan kita tahu ya Iwet, komunikasi tuh gini. Atau hidup tuh gini, what you put, you reap what you put out. You reap what you put out. Itu sama kayak tabur tuai. Ya. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau panen. Betul. Oke. Ya Gue kan? setuju sampai sini. Ya kan? Ya. Nah, pertanyaan gue itu adalah mengenai konten sosial media. Sebentar, gue mencoba mencerna dulu. Belum nanya kenapa udah lu cerna. Pencernaan lu kayaknya perlu lencir ya. Dikit-dikit cerna, dikit-dikit cerna. Michelle Halim menang banyak nih sama lencir. Iya temen, Beb. Lanjut. Apa? Lah, lu mau nanya apa? Gue udah setuju tadi kan. Iya. You reap what you... apa tadi? You reap what you... Get. Ya. Pertanyaan gue adalah gini. Ya. Sebetulnya aturan mainnya di sosial media tuh gimana sih gitu ya? Arah pertanyaannya adalah gini. Kan kita suka sering membahas ya. You reap what you sow, bukan what you get, gila. Iya, gue kan buru-buru. Oke. Kan gini ya, kita kan suka gini ya. Gini, kalau cowok perempuan marah ketika pakai rok mini lewat di gang, disengsewitin sama laki-laki. Sang sweet. Gitu kan cewek-cewek kan kalau pakai rok mini gitu ya. Lewat depan gang gitu ya, disengsewitin sama laki-laki, wiwit gitu. Yang disebut sekarang catcalling bahasa sekarangnya, yes. Betul, catcalling, ya kan? Itu kan not nice. Ya. Terus kan diskusinya adalah siapa yang salah? Apakah perempuannya karena dia menggunakan baju seksi atau laki-lakinya yang tidak kuat menahan nafsu? Itu diskusi ini kan selalu keluar. Ya. Yang menurut gue pada banyak kesempatan tergantung konteksnya. Terus yang sekarang juga jadi diskusi dari teman-teman gue adalah terhadap laki-laki, Iwet. Maksudnya gimana tuh? Nah, ya gini ya. Rupanya ada beberapa konten kreator ibu kota yang suka bikin konten itu topless, mereka nge-gym, telanjang dada, bikin konten dia olahraga, gitu. Ngerti nggak lo? Nah, tunggu dulu. Terus, kita kan nggak pernah bisa... You naughty you. Lah, boleh nggak? Itu kan sama dong, diskusi yang menarik kan?
Oke, jadi kita membahasnya laki-lakinya nih ya. Kita tidak membahas perempuan di catcalling ya, karena dia Yes. memakai baju mini. Yes. Oke, lanjut. Ini kita bahas laki-laki yang suka topless posting di sosial Yes. media. Iya, Oke, karena menurut gue itu agak sama gitu di dalam area yang sama, cuman sekarang korbannya laki-laki oke. gitu ya. Kan tentu kita tahu ya Iwet bahwa pengguna sosial media itu kita nggak bisa bendung siapa yang nonton konten lu, siapa yang follow konten lu, kita nggak bisa bendung. Bisa jadi orang yang bertanggung jawab, bisa jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi follower, bisa jadi penggemar, bisa jadi predator. We never know. Oke. Itu kan sebabnya kita mendidik anak-anak kita untuk memposting sesuatu yang sifatnya bisa lu pertanggungjawabkan. True? Alright. True. Ya Oke. kan? Kalau lu nggak pengen digoda-godain, ya janganlah memperlihatkan hal-hal yang tidak pantas. Mungkin Ya. lu bisa berdebat, tapi kan itu lagi nge-gym. Ya tapi kan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton konten lo. Nah, kemarin tuh obrolan gue sama temen gue adalah, terus rupanya beberapa konten kreator ini suka mendapatkan komentar tidak proper dari follower atau penikmat sosial medianya dia. Oke. Nah, terus dia nggak enak hati dong, nggak suka, nggak seneng. Terus dia merong-merong, dia Merong-merong keluar. betul, dia calling out beberapa orang sebagai predator. Nah, diskusinya adalah gue membahas bersama teman gue gini, mohon maaf, nggak bisa disalahin juga kalau yang berkomentar dan menikmati konten lo adalah predator atau orang-orang yang menikmati bahasa visual tubuh. Lah, lu selalu mempertontonkan visual tubuh. You know what I mean? Ya. Ya lu nggak boleh marah ketika lu majang topless lu pakai celana berenang dan ada tanjakan polisi tidur di situ lu perlihatkan, terus orang komentar, kok lu marah? Kalau lu nggak pengen, kan bisa kita manipulasi fotonya. Ya fotonya jangan sampai udel ke bawah, ya jangan sampai ada tonjolan. You know what I mean? Ya kalau lu mau toples mungkin pakai kutang gitu loh. Jadi memang ada nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu loh. Which ya sama seperti gue ngeliat tuh kan gue posting tas gue sama round bag. Round. Mm-mm. Ya. Kenapa gue posting itu? Ini jujur ya, karena gue kenal sama yang punya. Ini usaha teman gue. Gue nggak terima duit, Bo. Gue cuma dikirimin tas. Gue posting. Emang staffnya dia bilang, posting ya kak. Itu tuh orang ini. Kenapa laki-laki pakai tas perempuan? Kenapa laki-laki mempromosikan tas perempuan? Boleh nggak sih barang laki-laki yang dipromosikan? Terus gue gini, itu kan sebetulnya sama aja ya. Ya gue nggak bisa marah. Lah emang mungkin itu tas perempuan dan gue laki-laki. Iya. Terus kan gue dirujak tuh, ih kemayu, ya lu tau lah apa yang keluar selebihnya itu ya. Ih duri lunak, ya gue nggak bisa marah. Lah memang konten gue begitu. Terus gue jadi, mungkin ini rasanya menjadi konten kreator laki-laki itu ya. Gue nggak bisa marah. Lah wong konten yang gue kedepankan gitu, laki-laki kok make-upan, laki-laki kok pakai kutek. Ya no wonder orang berkomentar gitu. Jadi itu intinya gitu loh. Gue tuh gini, berarti ya lu nggak boleh marah yang kalau orang komentar begitu, lah yang lu kasih lihat tuh seperti itu, gitu loh. Ngerti. Jadi ibaratnya ya balik lagi ke you reap what you sow. Iya. Ibaratnya adalah ya aksi reaksi tadi. Kalau lo memang menunjukkan sesuatu, ya expect juga bahwa pasti akan ada reaksi terhadap sesuatu itu, gitu ya. Mau itu, kalau tadi contoh lo adalah soal yang terakhir, lo pakai tas perempuan terus kemudian dikomentarin, ya udah, memang begitu, ya kan? Atau tadi contoh yang sebelumnya adalah kalau ada laki-laki yang punya six pack, badannya bagus, lalu kemudian dia foto topless alias tidak memakai baju, lalu cuman pakai cawat. Iya. Atau mungkin cuma pakai celana berenang deh, nggak cawat. Kalau cawat kan kesannya memang kayaknya jorok gitu ya. Tapi kalau celana berenangnya tuh memperlihatkan lekuk gitu ya. Gitu ya. Atau mungkin ada lagi yang bikin konten get ready with me, selamat paginya dimulai dengan bikin kopi tapi topless.
Terus lu Kayak flexing apa? muscle. I mean gini, I get it. Gue juga menikmati gitu ya. I get it. Buat orang yang olahraga, lo mendapatkan muscle yang lo usaha keras. I get it. You are proud. I get it. Dan gue juga menikmati kok. Melihat cowok-cowok telanjang dada gitu. Gue suka gitu. Visually pleasing. Tapi lu jangan marah kalau ada komentar orang yang menikmati konten lo. Iya. Menggoda-goda lu, mulai dari pujian sampai menggoda, atau ketika lu nggak bisa membendung gender yang berkomentar ngegodain lo. Ya, sama juga halnya seperti misalnya content creator healthy lifestyle. Di sini khususnya adalah fitness. Terus dia misalnya mau nunjukin gerakan yang gini nih. Apa tuh namanya? Gue nggak tahu apalah Pull up. gerakan yang begini. Bukan pull up dong, yang dia pakai alat gitu terus ditarik ke bawah gitu. Terus dia duduk, celananya pendek, tapi handphonenya tuh bukan ditaruh eye levelnya dia, tapi di Diundur ke bawah. iya, Ya. di bawah ngeliat ke atas gitu. Jadi pandangan orang, eye level orang adalah di crotch-nya instead of di gerakannya, Nah, gitu ya. uh-uh. Terus kemudian ada yang komen, Nah, atau emoticon api-api atau apa, atau terong-terongan apa segala macam, lalu dia marah. iya. Bro, gue kan straight bro. Ini apa sih nih cowok-cowok? Baby, dilihat jumlah follower lu. Itu 80% lelaki memang. Iya, iya, That's what iya. you're famous for. And I bet you know it. That's why you kept on pushing those kind of content, right? I mean, Yeah. it Yeah. is. Iya. Oke. Apa yang mau lo tanyain sama gue? Yang mau gue tanyain tuh adalah, Atau mungkin bahas, bukan tanyain. Tanyainnya kesannya kayak gue kayak expert aja. Ya Allah. emangnya lu sih? Oh, gue nanya. Iya. Gua Kan gue si kancil. Suka mencuri ketimun. Ini bahasan, Iya. pembahasan. Ngobrol. Oke. Ngobrol. Gue mungkin oke. Karena gini, gue tuh sama Becky kan juga suka ya, kita suka olahraga, dan Becky kan juga teman gue, dan gue juga kalau olahraga tuh gue senangnya pakai kutang, gue pakai celana pendek, gue pakai celana ketat, dan Becky kan juga suka pakai strap olahraga yang segini cut off gitu. Tapi kita tuh sadar diri kalau udah saling storyin, Dave storyin gue dong, gue storyin lu dong gitu. Terus kalau gue dari atas ya gini, Bobo jangan dari atas, Bobo dari bawah aja, dari bawah gitu. Yeah. Sadar gitu, karena kita tuh ngejagain gitu. Yeah. Nah kalau konten lo emang first trap, lu marah, orang masuk ke dalam jebakan lo, kan bingung ya? Mungkin kita bahasnya dari sini kali ya, Dave ya. Dari thirst trapping sama ada tadi bahkan gue menemukan satu istilah baru, queer baiting. Itu dia. Pinter deh. Ini gue belajar, ya tadi yang lo bilang tuh bagus sekali contohnya. Becky, terus kemudian teman-teman gue yang perempuan-perempuan itu ketika naikin konten tuh mereka bener-bener dilap di baju. Oke, bagus. Gue daripada gue lap di kaca. Bener. Oke. Teman-teman gue, teman-teman selebriti gue yang perempuan, teman-teman influencer gue yang followersnya banyak perempuan, itu ketika naikin konten, mereka selalu cek dulu, review dulu. Adakah bagian-bagian yang bisa menimbulkan komentar, tindakan, dan aksi-aksi yang berhubungan sama asusila. Ngerti ya? Misal nih, kita selfie. Sekarang kan lagi zaman selfie Gen Z tuh yang dari atas gini. Ya kan? Bajunya lagi pada bererot tuh semua. Ya. Ketika itu foto udah jadi, karena pada saat foto tuh kadang-kadang suka nggak sadar kan, crak gitu. Itu sebelum dia bagiin, itu dia monitor dulu tuh fotonya. Iya. Nek, sorry, nggak gue kasih ke lo. Teti gue kemana-mana, dia kata. Karena kan kadang-kadang suka ada temen yang enjong ya. Main posting aja kagak dipikirin tuh temennya lagi kayak bagaimana mukanya. Bener nggak? Betul. Ya. Akhirnya, kalau misalnya dia yang posting, jadi dia bilang gini, kontrolnya gini, gue aja yang posting ya, nanti lo semua tinggal repost. Caranya gimana? Dikasih hati lah sininya. Iya. Ditutupin stiker emoticon lah. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
Sama kayak Becky. Aku lagi nge-gym, tolong dong bikinin konten, Dave. Begitu Dave misalnya fokus ke dada misalnya atau ke bokong, jangan dari situ angle-nya. Jadi sadar gitu. Aware. Ya, dan menurut gue tidak bisa disalahkan audiensnya. Iya, karena memang iya, gue setuju, itu dia maksud gue, Wet. Iya kan? Lu nggak bisa salahin audiensnya karena audiens itu hanya melihat apa yang mereka saksikan. Mereka kan nggak tahu tuh konteksnya apa di balik situ. Lu mau menjelaskan apa yang mereka lihat, cuman ya udah apa yang depan mukanya dia. Gue pernah nemuin tuh Dave, salah satu bintang. Ya, karena kan bintang sekarang jadi influencer juga gitu kan ya, jadi segala macem lah gitu. Dia juga kayak gitu tuh. Gue suka melihat memang kontennya dia itu sangat suka sekali membahas healthy lifestyle. Lalu kemudian memang banyak sekali kontennya yang di tempat gym. Dan konten dia di tempat gym sudah pastilah bajunya dia baju gym. Laki ya, ini bukan perempuan. Oke. Lalu kemudian baju gymnya tuh udah agak gini, agak minim ya. Gitu. Agak minim nih gue lihat gitu, ketat gitu. Terus kayak gitu deh. Dan beberapa hal yang gue suka perhatiin gini, kenapa ya ketika in between repetition, in between set, dia buka bajunya. Seolah-olah kayak lagi gini lah, lagi gitulah, nunjukin six pack-nya gitu-gitu. Terus gue gini, ini adegan yang nggak penting ada dalam konten ini. Kenapa harus ada? Gitu ya. Lalu yang kedua, itu tadi tuh gerakan yang begini tuh. Ditaruhnya di depan crotch-nya instead of dari eye level-nya dia. Lagi, kenapa ini harus dilakukan? Lagi, ada lagi set yang squat. Yang dia pakai apalah itu, namanya gue nggak tahu. Tapi ngambilnya tuh dari belakang sehingga yang terlihat adalah bokong. Again ya, terus gue gini, ini gue yang salah atau kontennya ya? Again, komentarnya gambar buah plum emoticon muncul. Iya, terus api muncul. Abis itu gongnya adalah dia marah. Nah, itu dia marah. Jadi ada satu komentar gitu di situ yang agak memang menurut gue insulting. Ya, dia screen cap komentar itu, lalu dia screen cap bersama dengan DM yang masuk. DM-nya juga insulting menurut gue. Betul. Tapi terus gue gini, bro, lu mancing. Iya. Kalau sampai orang-orang itu kemudian DM lo kayak begitu, ya gue nggak mungkin bilang mereka juga salah sih. You know? Ya kan? Maksud gue healthy lifestyle ya healthy lifestyle. But, ya mbok, sensornya tuh jalan. Terus kan jadi gini ya, berasumsi gitu. Ini menarik sih kalau misalnya kita diskusi sama orang-orang yang suka melakukan itu ya. Karena gue juga kadang-kadang suka pingin tanya gitu. Lo sadar kan lo melakukan itu karena lo mau meningkatkan engagement lo, right? Lo sadar kan? Gitu. Pin gue tanya. Iya, itu maksud gue, Web. Maksud gue tuh itu. Menurut gue gini, masa sih lu tidak menyadari bahwa akan hadir komentar seperti itu? Bukankah ketika lu membuat kontennya itu yang lu colek? Ya. Karena istilah gue sama Becky itu adalah bisa loh bikin postingan. Ini kalau Becky mau komentari perempuan ya. Postingan lu olahraga pakai strap olahraga tapi tidak jorok gitu. Ada satu content creator usianya 60, dia kayaknya Italian American. Dia selalu bikin konten fashion get ready with me. Perempuan ya, ibu-ibu 60 umurnya. Dan dia selalu mulai get ready with me dari dia cuman pakai BH, Iwet. Iya. Tapi jauh dari kesan jorok. Ya, karena apa? Karena bahasa tubuh dia, angle kamera dan editingnya itu tidak jorok, Wet. Iya. Yeah. Ada beberapa konten creator gue suka liatin gitu ya. Get ready with me. Ini kamera nih ya. Handphonenya ditaruhnya di wastafel ya. Get ready with me. Temenin aku ya mau bikin alis. Sister harus banget kamera di situ sama
get ready with me-nya belum pakai atasan. Terus dia marah-marah kalau ada laki-laki predator. Nih otaknya pada ngeres. Dalam hati gue, Mbak bukan otaknya ngeres. Kamera Mbak deket banget. Ya. Sama Iya. arahnya, you know. Tapi kalau lu dari sini, lu cuman pakai robe, get ready with me, bisa kan? Iya. Maksud, gue tuh cuman gitu loh. Terlepas dari true, di luar sana ada orang-orang predator yang memang tidak bertanggung jawab ketika berkomentar. That I agree. Iya. Tapi Mas, kamu tuh mancing. Iya. 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 Lain halnya kalau mereka memang say it loud, out loud, kalau memang mereka memang mau jualan ya. Right. Maksud gue bukan jualan. Mereka memang mau mempertontonkan itu secara sengaja. Iya, jualan ini Ada yang sengaja seperti itu. betul. Jualan ini artinya luas ya. Kayak, Iya, kayak bukan kita nih jualan siaran diri, pagi. bukan. Iya. Iya, kayak kita nih siaran pagi, kita jualan produk kita, duet siaran pagi. Itu yang kita jual. Kita jualan personality kita. Apapun yang lu jual gitu. Iya. Nah, ini diskusi yang menarik sih. Jangan lupa tap-tap layarnya ya guys, tap-tap layarnya dan di-share live ini ke teman-temannya. Tetap. Itu loh, Wet. Gue tuh cuman kepikiran mau bahas itu sama Iwet. Intinya tuh adalah, well, honey, true, lo nggak bisa bendung komentar orang. True, lo nggak bisa bendung siapa yang nonton konten lo. Bukankah itu sebabnya pengetahuan itu yang harusnya membuat kita jauh lebih aware dan mengontrol diri kita. Itu satu. Kedua, gue tuh cuman kayaknya kalau boleh gue punya jubah kemana saja Harry Potter, gue pengen masuk ke otak mereka terus gue gini, Nek, pas lu posting itu, bukankah lu memanfaatkan tuh queer bait, visual bait, thirst trap itu? Lah kenapa lu merong-merong sekarang? Cinta, why oh why? Iya, sama iya benar sih. Apa namanya, self awareness, conscious ketika kita membuat konten dan kemudian kita menaikkan konten kita itu memang menurut gue tangannya ada di kita kan ya. Maksudnya kontrolnya ada di tangan kita, kontrolnya ada di tangan kita. Termasuk juga kayak gue kan lagi gila-gila yoga kan. Gue lagi gila-gila yoga. Terus abis itu gue banyak mengkonsumsi konten-konten yoga. Ya, betul. You know, jadi kayak gue, gerakan gue udah bener atau belum sih? Gue mau ngecek atau ada gerakan-gerakan apa lagi yang bisa gue explore ya gitu. Nah begitu gue suka satu konten, 2 konten, 3 konten itu kan langsung algoritma gue di-explore langsung keluar itu semua gitu. Dan banyak juga konten-konten yang memang itu tadi, iya guru yoga sih. Tapi kenapa gerakannya harus dari bokongnya gitu? Terus kenapa harus pakai cawat gitu ketika dia lagi yoganya gitu? Why? Terus bukan cuman itu ya. Terus di fotonya polisi tidurnya kelihatan. Kenapa? Kan lu bisa potong fotonya, ada crop. Nah, kalau itu aja ya udah nggak apa-apa, itu badanmu. You have the liberty. Tapi ketika orang berkomentar jorok, jangan marah. Ya. Again ya, kita di sini tidak mengadres mengenai posenya mereka, mengenai konten mereka, no, terserah. Itu kan kadang-kadang kan suka gitu jawab, ya ini kan platform-platform gue, kenapa lu pada ribut sih gitu kan? No. Cuma yang kita address adalah bear with the risk, ya kan, diterima risikonya. Kalau sampai kemudian ada yang lo sebut sebagai predator masuk ke DM lo, di komen lo, ya itu resiko. Bener nggak sih? Ya, karena banyak banget yang membuat pancingan-pancingan gitu. Yang kadang-kadang gue juga kayak, kenapa ada adegan ini ya? Kenapa harus begitu ya? Gitu. Yes. Konsekuensi, it's a consequence gitu. Sialan ya, mungkin kita terlalu panjang. Ada yang bilang ini, udah kepanjangan yuk, ganti yuk. Ih, kenapa? Kenapa? Gitu ya. Gue tuh kayak gini ya, satu lagi.
kayak gue tuh suka ya konten selain si konten kreator yang usianya 60 tahun itu. Sorry, nambah lagi sedikit. Dan ini berlaku untuk perempuan juga ya, nggak cuma laki-laki. Ya, gitu. Kecuali lo memang sengaja dan lo memang pingin. Yes, gitu. Kayak, I don't know ya, ini gue tuh cuman suka, gue belum pernah nanya sama orangnya. Glenn Victor tuh, kan dia Olympian atlet renang. Jadi kan kontennya dia kalau lagi berenang, berenangnya pakai celana berenang dong. Celana berenangnya segitiga. Nggak ada tuh, Nek, dia marah-marah. Kenapa sih nih orang-orang gitu ngegodain gue? Kenapa sih begini? Kenapa yang ngegodain gue ikutan laki-laki? Kenapa cuma perempuan? Kenapa? Nggak ada tuh. Dan jauh dari kesan jorok, Bo. Ya emang olahraga gitu. Karena I bet karena intensinya dia, ya emang mau olahraga dan memperlihatkan foto kegiatan dia olahraga. That's it. That is really nice. Intention itu kebaca kok. Ya. Ya. Gitu. Bahagia Berkah bilang ini, trust level aku ke content creator makin menurun, Kak. Jangan, sayang. Jangan. Tapi kamu pilih content creator yang kamu konsumsi. Iya, kalau emang kamu sukanya yang queerbaiting, ya follow. Sukanya yang muscle flexing, ya follow gitu. Soal flexing, tadi yang nanya. Kalau yang bikin konten get ready with me tapi sambil flexing, it's different case. Beda lagi nih sama yang pamer-pamer badan. Kalau yang flexing tuh beda lagi, beda lagi. Flexing tuh different. Ini flexingnya flexing badan. Ya, flexing muscle. Badan lah, badan. Yes. Ya. Betul. Adera udah paling bener. Iya, Adera itu nggak jorok kalau bikin konten. Ya emang karena bener-bener olahraga yang dia tonjolin gitu. Dan terbuka aja, maksudnya gini, Aderai juga mungkin nggak akan marah-marah ya gini. Ini kenapa ya yang follow gue kebanyakan laki-laki? Kenapa? Iya, betul. Bener, setuju gue, bener. Gue tuh suka orang, makanya prinsip gue sama Becky tuh gitu ya. You see what you get. Di prinsip kehidupan kita ya, you see what you get. Ya udah, yang lo lihat adalah yang lo dapatkan, nggak ada pretensi. Kalau gue, kayak gue tuh suka tuh siapa artis Indonesia, Miley Cyrus tuh, yang kan dia juga di foto Instagramnya selalu pakai baju bikini lah, ntar dia di Bali di kolam renang, di fashion show Ivan Gunawan lah gitu ya, yang begini-begini tuh, yang adiknya Ashanti, apa sih pokoknya keponakan. Iya. Kan, dan itu juga kan gue baca komentarnya semalam, itu juga dia dirujak, tapi dia nggak berkomentar tuh, nggak yang marah-marah, ya emang yang dia posting begitu, ya udah dia terima aja. Ya. Febriola Simanjuntak bilang gini, emang balik ke intensi ya, Aderai memang lebih ke edukasi, yang lain wasaisi. Wasaisi. Nggak salah juga. Iya, nggak salah juga gitu. Ya cuman kayak gini, lu jualan BH di ITC, terus lu marah-marah kalau orang ke dalam nyari BH. Bingung kan? Iya. Benar. Supermodel Diva nih juga lucu nih. Mau tanya dong, kenapa ibu-ibu yang posting anaknya suka mukanya ditutupin? Nah, coba lu bahas kenapa itu. Gini. Ini menarik sih, ini menarik. Jadi ada beberapa orang yang ingin menjaga privasinya, terutama orang-orang terdekatnya seperti anaknya, gitu ya. Terus abis itu, gue nggak mau jadi julid dan bitter ya. Terus kemudian, maka dia sebisa mungkin menghindari mengekspos anaknya. Oke. Tapi ada beberapa saat di mana ternyata si anak ini in frame dalam kontennya dia. Sehingga muka anaknya ditutupin pakai stiker emoticon. Supaya orang tidak bisa menyaksikan wajah anaknya. Dengan berbagai macam alasan ya. Alasan keamanan. Biasanya sih alasan keamanan. Mostly alasan keamanan. Dan lain sebagainya gitu. Terus cuma gue juga karena suka mikir, kenapa nggak diedit aja ya? Iya.
Atau sekalian nggak usah dimasukin ke dalam konten itu gitu. Iya betul, true. Ya tapi balik lagi lah, orang punya banyak alasan dalam hidupnya kan. Kita nggak pernah bisa ngejudge. Iya, privacy reason. Iya sih, di buntut itu adalah emang kita tuh sekarang serba gatel aja ya, Wet. Gatel aja pengen posting. Walaupun sebetulnya harus kita edit, walaupun sebetulnya muka muka anak kita tutupin stiker, walaupun dada kita tutupin ember gitu. Kan kata lo yang tadi ya boleh ya kalau emang nggak mau kenapa diposting gitu ya. Itu kan gitu ya. Ya kalau emang nggak mau digodain ya nggak usah posting yang begitu. Gitu. Tapi kita tuh saat ini hidup di mana keinginan untuk posting Ya, melebihi segalanya. ya. Tapi gue mau ambil sisi positif lah dari soal tadi postingan anak lalu ditutupin mukanya. Dita Indri Hapsari bilang gini ya, anak dianggap belum ada konsen kali ya, sehingga ditutupin. Bener juga, ada juga beberapa public figure gitu yang mencoba mengajarkan bahwa gue nggak akan memposting wajah anak gue tanpa seizin mereka, seizin dia, because mereka juga manusia dan mereka punya hak ingin diekspos atau tidak gitu. Betul. Nah, mengenai hal ini ya, gue appreciate dengan Nina Tamam. Hmm. Jadi waktu ponakan gue masih kecil, gue kan selalu terbiasa gitu ya, nanya ke mereka, boleh diposting nggak? Kalau boleh, ya dia kasih lihat. Dan biasanya kontrol gue tuh kuat. Misalnya, kalau ponakan gue yang perempuan lagi mandi, gue tuh udah off limit. Ponakan gue yang perempuan lagi berenang, gue off limit. Tapi gue kebablasan waktu ponakan gue yang laki-laki. Hmm. Jadi ada satu foto gitu, kita lagi nginep di hotel. Fotonya sih estetik ya, maksudnya dia cuman pakai Pampers, terus dia loncat-loncat di atas tas gue. Terus, Telanjang dada dong. ya, Cuma pakai Pampers doang, mau mandi kalau nggak salah atau abis mandi. Berlumuran minyak kayu putih ya, apa minyak telon gitu. Gue foto, karena gatel fotonya bagus, aduh posting dong. Gue posting. Lo tahu yang nge-DM gue siapa? Nina Tamam Nina Tamam. bilang apa? Om Dev, maaf banget sebelumnya. Aku yakin kamu tuh saking sayangnya sama keponakan kamu. Dan momen ketika foto ini terjadi pasti hangat sekali. That you want to share it to your friends on your socials. Tapi kita nggak pernah tahu orang yang ikut nonton itu seperti apa Om Dev gitu. Predator anak-anak kan juga banyak ya. Apalagi ini ponakan Om Dev hanya mengenakan Pampers. Kalau saran aku jangan diposting foto seperti itu. Langsung gue hapus. Iya. Dan itu that experience stop me. Karena kan gini, oh kalau perempuan tuh kontrol gue lebih kuat. Waktu Halo? What happened to your phone? Oh, oke, ada telepon. Halo? Terus? Ya, terus. Kontrol lo lebih kuat waktu Emma. Karena gini, iya karena di otak gue tuh nalarnya lebih nyampe. Kalau perempuan, kalau Emma mandi, Emma pakai bikini, Emma di kolam berenang, Emma di pantai, gue udah stop. Gue nggak posting, gue nggak video. Tapi karena laki, gue pikir ya laki telanjang dada nggak kenapa-napa. Tapi kita nggak pernah tahu. Gitu. Dan gue diingetin dan I appreciate that. Gitu. Iya. Iya. Jadi balik lagi ya guys. Memang bebas berekspresi lewat platform sosial media kita, tapi pada akhirnya tetap lo ada aturannya ternyata. Iya, aturannya dalam arti lo nggak pernah tahu orang di luar sana siapa. Ih, bagus banget suaranya pakai suara dalam tuh. Lo nggak pernah tahu di luar sana ada siapa. Coba lihat, follower lu udah nyampe 100 belum? Ya belum dong, masa cuman gara-gara 1 jam siaran terus lo jadi 100.000 followers lo? Gila kali lo. Dah, bosan ngomongin begituan? Ih, lu juga yang mulai, abis lo yang bosen. Amit-amit, gila kali lo emang bener-bener. Mbak, apa nih kehidupan yang bisa diceritain? Besok gue mau ke Gias. Apa tuh Gias?
Lu nggak tahu Gias? Enggak. Masa lu nggak tahu Gias? Guys, kasih tahu sama Dave Hendrik apa itu Gias. Apa, pameran lukisan? Ya Apa? nggak. Gua baru pameran mobil, Bo, yang di ASBSD. Oh, dulu bukannya otomotif motor show ya? Aduh, zaman kapan itu? Sekarang Gias Kak namanya. Oh, sekarang Gias. Aku besok mau ke Gias dari pagi. Oh, mau beli mobil atau mau cek-cek aja atau mau wisata bidadari ngelihat Asher dan Asher Boy? Mau apa nih? Mau apa? Wisata bidadari baru lagi, yes. Wisata bidadari. Itu sebuah kombinasi juga tuh. Apa tuh? Mobil sama wisata bidadari. Iya, kan kayak Joko Tarub kan lagi wisata bidadari nongkrong gitu di telaga ngeliatin bidadari mandi. Seger nih. Aku besok mau ngerakit mobil, Kak Dev. Masya Allah, teman aku dari cendik-cendikia sekarang menjadi montir. Aku mau shifting nih, Kak Dev. Rebranding. Anjing, tiba-tiba gue ngomongin otomotif. Lo kaget gak sih? Enggak sih, Wet. Lu kan ambisius banget orangnya. Lu tuh tipe yang bisa menghalalkan apa aja untuk mendapatkan keinginan lo. Kayak lu tuh bisa ngejegal popularitas gue di TikTok karena lu sirik sama gue. Dan lu pengen 100K ya. Dan gue harus kasih panggung ke lo. Dan merelakan keinginan gue untuk punya konten-konten TikTok siaran kita. Karena lu cuman posting highlights. Hah? Apa gunanya? Nggak ada konteksnya kalau lu posting highlight cuman snippet gitu. Hah? What is that? That is what? Cuman dibalik, yes. What is that? That is what? Itu kan strategi marketing biar orang tuh penasaran. Coba lihat, kemarin kan pada nanya, ini nontonnya di mana sih? Terus larinya kemana? Gue kasih di Instastory link YouTube. Lu nggak cek, lu udah nggak follow gue. Karena lu sebel, gue jadi host sekarang. Gue enak sama orang yang gila-gila follower. Guys, follow gue dong. Kemarin, lo tahu Dias nggak sih? Content creator TikTok namanya Dias sama Ray kalau gue nggak salah. Yang bertiga. Belum tahu. Masa lo nggak tahu sih? Lucu banget. Jadi, Dias sama Ray ini housemate. Tinggal di kayaknya di daerah Kuningan, apartemen. Anak-anak muda puyeng gitu, anak zaman sekarang. Nah, gue lupa deh, either Ray-nya atau Diasnya itu pacaran lah sama satu perempuan namanya Alia, kalau gue nggak salah. Terus abis itu, mereka bikin konten lah, suka si housemate ini suka bikin konten, Ray sama Dias ini. Sekarang, si Dias, kayaknya Dias sih. Jadi, sorry, Ray ini baru sunat. Terus Dias ini belum sunat. Abis itu dia bikin challenge. Challenge-nya adalah, ayo kita follow sampai followers si Dias atau si Ray ini jadi 1 juta. Asalkan dia sunat. Terus apa? Lu mau main sama mereka aja? Lu mau siaran aja sama mereka bukan sama gue? Sensitif banget. Ini orang tua nih. Sensitif. Cuman ngomong gitu aja langsung arahnya tuh kemana-mana. Gue cuman mau bilang bahwa ada wawasan seperti itu. Ya, ada orang yang mencari followers dengan jalan seperti itu. Kalau gue nyari followersnya dengan menjadi host live. Tolong, live gue, followers gue baru 61.000 guys. Menuju 100K. Tolong, bantu guys. Jadi kita janjian ya guys ya. Kalau udah nyampe 100K, kasih dia seminggu abis itu rame-rame unfollow. Jahat banget. Parah banget. Aku kan ingin menceritakan hal-hal yang inspiratif lewat platformku. Om, di TikTok itu bukan masalah follower. Lu follower 0 aja lu masih bisa cerita inspirasi. Nggak usah dibungkus keinginan lu pengen punya follower banyak dengan message subliminal. Kalau lu bijaksana. Subliminal tuh artinya apaan sih, Nek? Bawah sadar. Ya kan gue pengen aja, Bo, di portofolio tuh kayak semuanya tuh 100K gitu. Instagram 100K, Twitter 100K gitu. Kenapa sih? Oh, subliminal itu artinya bawah sadar. Iya. Nah, berarti tadi konten-konten itu tuh konten-konten subliminal, yes. Nah. Konten-konten itu tuh konten-konten subliminal. Konten-konten miring ke kiri ya. Kok lagi miring melengseng?
Lurusin dulu deh. Oh, kenapa polisi tidurnya yang dikomentarin? Lah kenapa diposting? Iya, gitu. Ya. Oke. Lu mau ngapain ke Gias? Kerja, Bo. Oh, gue Lagi pegang iya, kita lagi pegang 2 brand mobil. pikir lu mau beli mobil. Kayak sekarang kan semua teman-teman gue lagi berbondong-bondong mengganti mobil listrik. Gue pikir lu juga pengen ganti mobil listrik. Sebenarnya juga gue mau lihat, karena besok tuh banyak sekali yang akan di-launching mobil-mobil listrik. Gitu. Jadi menurut gue kayak menarik juga ya kalau gue sambil lihat-lihat besok gitu. Gue tuh sebetulnya ada keinginan pengen punya mobil listrik. Gue juga loh. Gue Gue pengen. lagi manifest, bener. Sama. Lu pengennya yang mana? Gue Oh. maunya sih ya Mercy listrik. Oh, kalau gue tuh naksir yang Wuling. Wuling ada 2 kan, ada yang kotak sabun, sama satu lagi yang Bingguo. Bingo, yang warna latte. Lu harus Karena lihat kayak Cooper, kayak Mini Cooper menurut gue. lu harus lihat yang GWM punya. GWM punya mau launching Ora bagus sekali. GWM. Ya, Get ready with me. itu kan GRWM. GWS. GWM, Great Wall Motor. GWM. Oh, nah tapi gue jadi mundur karena teman-teman terpapar nggak dengan satu konten? I think I saw it on TikTok gitu. Ada satu ahli otomotif yang menjelaskan wawancara, dia bilang itu kan pakai baterai ya, baterainya yang kita charge. Nanti kalau baterainya udah rusak, kita tuh beli baterai barunya itu seharga beli mobil baru, bener nggak sih? Besok gue tanyain. Lu tanyain dong nih sama yang abang tukang jualannya. Ketemunya abang tukang bakso. Abang tukang bakso ternyata Intel. Ya. Iya, di konten itu tuh bilangnya gitu yang katanya jadi misalnya harganya dia bandingkan tuh mereknya, harga beli mobilnya 700 juta gitu ya. Terus masa baterai pakainya itu 5 atau 7 tahun gitu ya. Ya. Terus ketika baterainya rusak lu harus beli baterai baru. Berapakah harga baterai baru? Baterainya seharga beli mobil baru. Jadi intinya ketika baterainya rusak, ya mendingan beli mobil baru. Nah pertanyaan gue, lah nggak ramah lingkungan dong? Lah berarti mobil yang bekasnya jadi apa? Pinter loh. Rongsokan nonggok aja gitu di kayak cucian kotor, hah? Nanti besok gue tanya itu. Tapi nih ya, kalau misalnya ditanya gue naksir mobil listrik apa 2 nih. Satu Mercedes-Benz. Mercy EQE SUV. Sama satu lagi besok gue fotoin ya buat lo ya. GWM Ora, lo naksir pasti. Ada yang warnanya tuh ijo emerald. Gue nggak bisa pakai hijau yang. Apa alasannya? Kata ahli feng shui gue kalau pakai warna hijau tuh gue jadi boros. Bodoh amat. Serah. Anjir. Apa pilihan warna lo kalau gue boleh tahu? Hitam, biru, abu-abu, putih. Nah, gue tuh jadi kreatif, cerah ceria, bersinar kalau gue pakai putih. Nah, atau perak dan gold. Ya udah, nanti dicariin yang putih mutiara ya. Dan gue nggak bercanda loh ini. Iya. Jadi lo nggak boleh pakai emerald ya? Gue paling nggak boleh hijau. Kata Ko Bernard, hijau tuh kamu boros. Bernard siapa nih? Ada Bernard Feng Shui namanya. Dia punya nama belakangnya. Feng Shui itu kerjaannya. Lo gila ya? Gue kan gitu. Namanya lo kata Bernard Feng Shui. Kalau gue gitu kan, lo lihat kan konten yang ini isi phone book ibu-ibu, Pak Galon, Pak Rumput. Kalau gue enggak, gue tuh selalu di belakang, ya. Bernard Feng Shui, Anto Galon, Rahmat Jahit, gitu. Mursat Blow, Sumanto AC, Vivi Kuku, gitu. Evi Suster Galak, itu gue. Itu gue. Jadi gue nama dulu, baru last name. Last name-nya adalah pekerjaannya.
Kadang kalau yang lu tau kan vendor-vendor sekali ketemu terus, aduh kayaknya nggak cocok nih gitu ya. Dedi AC mahal, jangan lagi gitu. Ada gue. Aji Kompas. Bener. Udah lo balas belum komennya di konten lo? Udah gue balas, gue bilang Mas Aji akhirnya aku jadi anak puyeng Jakarta. Tapi bagus tuh. Itu melebarkan segmen dari sepatu Kompas tuh. Apa? Ya. Ya paling nggak geng-geng BB Cream lo kan jadi tahu sepatu Kompas. Nah. Ya. Ibu-ibu sosialita apa tuh namanya konglomerat-konglomerat lo tuh kan jadi pada tahu sepatu Kompas gitu kan? Nah, and I bet Mas Aji menyadari dong ketika dia mengendorse kirimin gue sepatu Kompas, dia sadar dan dia nggak akan marah-marah kalau besok-besok ada ibu-ibu sosialita sama BB Cream Indonesia main ke butiknya dia. Lah endorse-nya gue ketua BB Cream. Laki duri lunak Jakarta begini. Lalu jangan marah kalau laki-laki duri lunak pengen pakai sepatu Kompas, pengen bergaya Mas Bro. Lalu endorse Dave Hendrik. Dedengkotnya duri lunak. Apa? Gue nggak bisa bayangin toko kapsulnya. Toko kapsulnya Kompas yang di Urban Forest. Anggota BB Cream Indonesia hadir. Ntar suasananya tuh kayak Soy tuh di Bangkok tuh kalau lagi bubaran DJ station. Oh, gitu. Lo harus punya yang slip on sih. Oh, ada yang slip on ya? Ada yang slip on bermotif. Motifnya kawung. Tapi dia kayak karet, kayak ini, kayak New Balance sama Balenciaga yang slip on kan? Enggak, slip on beneran. Oh, slip on, bukan yang belakangnya nggak ada, bukan Ya, mules. bukan mules, bukan. Oh, iya, nanti ya. Bagus itu. Satu-satu. Udah cukup koleksi sepatu gue, udah cukup. Lemari gue udah penuh. Ih, sombong banget. Nggak ada. Gue tuh tinggal di kotak sepatu yang space gue cuma dikit. Oh Tuhan. Enak nggak dipakainya? Enak. Belum dipakai, udah lama nggak dipakai nih gue. Hah? Apa? Beda. Beda. Lu subliminal. Iya, jangan marah. Lu tahu persis lo menjawab kepada pertanyaannya siapa. Exactly. Karena lu udah lama nggak makan sama dia. But of course. Biasanya kan lu dinner sama dia, ini udah lama nggak diajak dinner. Botak, udahan ya. Gimana hari ini, Iwet? Senang jadi host? Senang ya? Happy ya? Happy. Nambah follower? Belum tahu. Nambah ya? Ya, ingat ya, kewajiban host apa ya? Konten. Konten siarannya tuh diposting ya. Posting, jangan cuma highlight. Posting. Suka-suka gue, konten-konten gue. Hi. Pemalas. Hi. Lu kalau mau lo bagi 4, lu mau bagi 5 ya, konten 1 jam ini monggo, silahkan. Iya juga, betul. Lu aja, nggak usah gue. Iya betul. Tapi accept kolaboratif post kita, gue. Nah itu tuh, gue tuh tadi pagi mau ngebahas itu. Lu tuh ya. Udah habis, udah jam 8:05, gue mesti mandi, gue ada meeting. Dikit lagi, lu yang suka marah-marah sama gue, sama adminnya Yolo. Ada tata krama kalau mau invite orang di kolaboratif post. Harus izin dulu. Lu nggak bisa semerta-merta langsung ceting invite. Nggak pakai ngomong, nggak pakai izin. Itu kan mental pressure buat orang. Gue gini, oh iya juga ya si Iwet pintar juga ya. Lu udah 2 tuh postingan duet. Lu nggak pakai izin sama gue. Lu invite gue sebagai post kolaborator. Kan gue beban. Kalau gue nggak accept, gue kayaknya orang jahat. Gue accept, gue nggak suka editan lo. Gelap muka gue. Muka gue redup. Kita pamit ya guys, kita bahas lagi masalah ini besok, oke? Bye everyone. Gue mau live sendiri, gue mau naikin follower. Bye.